Halo, hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan kelas Science, pembahasan materi dan juga pembahasan soal. Oke, langsung saja ya. Kali ini kita akan membahas materi tentang efek Doppler, fisika kelas 11 semester 2. Nah, apa itu efek Doppler? Efek Doppler terjadi ketika pendengar atau sumber bunyi atau mungkin keduanya bergerak sehingga pendengar mengalami selisih frekuensi antara frekuensi sumber dengan frekuensi yang diterima. Nah, jadi ada selisih frekuensi antara frekuensi sumber, di mana sumber di sini itu yang dimasuk adalah sumber bunyi dengan frekuensi yang diterima. Nah, maksudnya yang diterima ini adalah frekuensi yang diterima oleh pendengar. Kemudian untuk rumus dari efek Doppler, nah ini Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi dengan V plus minus Vs dikalikan dengan Fs, di mana Fp itu merupakan frekuensi pendengar, Fs adalah frekuensi sumber bunyi, V ini merupakan kelajuan bunyi di udara, Vp adalah kelajuan pendengar, dan Vs adalah kelajuan sumber bunyi. Kemudian aturan untuk penggunaan tanda positif dan negatif. Nah, karena kan di sini di rumusnya ada plus minusnya kan. Kapan dia menggunakan positif, kapan dia menggunakan negatif. Nah, kebanyakan itu pasti bingung. Kapan dia negatif, kapan dia positif. Nah, untuk memudahkan untuk memahami itu, misal bisa kita analogikan P pendengar itu kita analogikan dengan pahala. Kemudian untuk sumber atau sumber bunyi itu kita analogikan dengan setan. Ya, diingat pendengar adalah pahala, sumber bunyi adalah setan. Nah, misal yang pertama, Vp bernilai positif jika pendengar mendekati sumber, ya kan? Tadi kan pendengar adalah pahala. Jika pahala mendekat, pendengar mendekat, berarti kan pahala mendekat. Kalau pahala mendekat, pasti kan pahalanya banyak, otomatis auranya kita kan jadi positif juga. Di sini Vp tandanya jadi positif. Nah, jika pendengar menjauh, jadi kan pahalanya menjauh. Kalau pahala menjauh, auranya kan jadi negatif, maka di sini Vp juga tandanya jadi negatif. Kemudian saat pendengarnya diam, kalau diam kan tidak punya kecepatannya adalah 0, jadi Vp-nya sama dengan 0. Kemudian untuk sumber tadi kan dianalogikan sebagai setan, ya kan? Sumber menjauh berarti setan menjauh. Kalau setan menjauh, ya kan terhindar dari dosa-dosa, bisikan-bisikan setan itu tadi. Berarti kan auranya kita jadi positif. Nah, Vs-nya tandanya jadi positif. Kemudian jika sumbernya mendekat, berarti kan setan mendekat. Kalau setan mendekat, dapat bisikan-bisikan setan, jadi banyak berbuat dosa mungkin. Jadi kan auranya jadi negatif kan. Nah, makanya di sini Vs-nya jadi negatif. Kemudian jika sumbernya diam, sama kayak tadi, pastikan kecepatannya adalah 0. Oke. Jadi diingat, kalau P pendengar itu adalah pahala, kita analogikan sebagai pahala. Kemudian untuk S sumber bunyi itu kita analogikan sebagai setan. Ya, oke, bisa dipahami kan sampai sini? Oke. Langsung saja mungkin untuk pembahasan soalnya. Nah, ini untuk soal yang pertama. Suatu sumber bunyi bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon menjauhi seorang yang diam. Jika frekuensi sumber bunyi 400 Hz dan cepat rambat bunyi di udara 390 meter per sekon, maka frekuensi gelombang bunyi yang terdengar adalah titik-titik. Nah, ini ada pilihan jawabannya. Oke, langsung saja apa yang diketahui dari soal tersebut. Nah, ini kan Vs 10 meter per sekon. Ini tadi sumber bunyi bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon menjauhi seseorang yang diam. Nah, berarti kan sumber menjauhi pendengar. Kemudian di sini juga kata kuncinya seorang yang diam. Berarti kan pendengarnya diam. Vp-nya dia diam, otomatis
kecepatannya adalah 0 meter per sekon. Lalu ini frekuensi sumber bunyi Fs-nya 400 Hz dan cepat rambatnya di udara 390 V-nya. Oke, yang ditanyakan adalah Fp, ini tadi kan frekuensi yang terdengar, Fp. Langsung untuk rumusnya kita tulis. Nah, oke. Oh ya, analoginya tadi jangan lupa kalau pendengar adalah pahala, sumber bunyi adalah setan. Nah, ini kan Vs menjauhi pendengar, sumber menjauhi pendengar, berarti kan setan menjauh. Kalau setan menjauh, auranya jadi positif, otomatis ini nanti Vs nya tandanya dia jadi positif. Nah, kalau Vp diam, karena diam ini Vp nya bisa ditulis dengan positif. Oke, langsung kita masukkan apa yang diketahui tadi. Ini V nya 390, Vp nya 0, Vs nya 10, dan Fs nya adalah 400. Langsung kita hitung. Nah, ini kan 390 tambah 0 otomatis 390, kemudian 390 tambah 10 ketemu 400 langsung. Nah, ini 400 nya kan bisa dicoret ini, iya kan, berarti 390 bisa langsung turun. Oke, ketemu Fp sama dengan 390 Hz. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, gampang kan? Kemudian mungkin untuk soal yang kedua. Suatu sumber bunyi memancarkan bunyi dengan frekuensi 500 Hz saling mendekat dengan pendengar. Nah, ini kuncinya, saling mendekat dengan pendengar. Kemudian kecepatan sumber bunyi adalah 40 meter per sekon, kecepatan pendengar 50 meter per sekon. Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon, maka frekuensi yang didengar adalah titik-titik. Ini pilihan jawabannya. Langsung saja yang diketahui apa. Nah, ini tadi kan frekuensi bunyinya. Berarti Vs-nya 500 Hz. Saling mendekat. Kecepatan sumber bunyi 40 meter per sekon. Nah, tadi kan saling mendekat, berarti sumbernya mendekati pendengar. Kemudian Vp nya ini tadi 50, dia tadi kan saling mendekat, berarti pendengarnya juga mendekati sumber. Terus kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah Fp. Rumusnya apa? Nah, analoginya jangan lupa. Ini kan Vs mendekati pendengar, berarti sumber mendekati pendengar. Setan mendekati pendengar. Kalau setan mendekat, berarti kan auranya jadi negatif. Otomatis di sini nanti Vs-nya tandanya juga jadi negatif. Kemudian kalau P-nya pendengar mendekati sumber, berarti kan pahala mendekat. Kalau pahala mendekat, auranya jadi positif, ya kan? Jadi di sini Vp nanti pasti tandanya jadi positif. Nah, ini Vp positif, Vs-nya negatif. Langsung kita masukkan yang diketahui. V-nya 340, Vp-nya 50, Vs-nya 40, Fs-nya 500. Nah, dihitung 340 tambah 50 ketemu 390. 340 dikurangi 40 hasilnya 300, ya kan, terus dikali 500. Oke, 390 dibagi dengan 300 hasilnya adalah 1,3, baru dikalikan dengan 500. Nah, ketemu hasil akhirnya Fp adalah 650 Hz. So, jadi jawabannya adalah yang D, 650 Hz. Oke, bisa dipahami kan? Jangan lupa triknya tadi, pendengar adalah pahala, sumber bunyi kita analogikan sebagai setan. Nah, oke. Bisa dipahami kan, teman-teman? Sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Ketemu lagi di video selanjutnya mungkin dengan materi ataupun pembahasan soal yang lainnya. Oke. Jangan lupa untuk klik subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa untuk like dan share juga. Oke. Tetap semangat,
jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih.